Oke, selamat siang untuk kelas SKP 18.2. Ini kita bertemu pada mata kuliah pemrograman web 1 ya. Di sini eh, untuk mata kuliah yang akan kita pelajari nanti adalah pemrograman ASP, dan di sini pada siang hari ini saya akan membahas tentang worksheet dari alur percabangan dan perulangan. Nah, mungkin dari pembahasan-pembahasan sebelumnya itu kita sudah masuk ke pengantar, kemudian apa sih ASP itu, kemudian variabel yang dikenal dalam ASP itu apa saja gitu ya. Kemudian setelah kita paham, kita mulai masuk ke beberapa fungsi daripada penggunaan di dalam program ASP, di mana di sini ada fungsi percabangan dan fungsi perulangan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, ini saya akan pindah dulu ke slide-nya. Nah, di sini saya harapkan bisa dilihat dengan jelas untuk PPT yang saya lampirkan di sini. Jadi pada siang hari ini, sekali lagi saya ulangi, kita akan membahas mengenai soal-soal yang ada di worksheet, baik alur percabangan maupun alur perulangan. Nah, sebelum saya mulai, saya akan mereview sedikit tentang materi variabel yang merupakan materi sebelumnya dari penggunaan perulangan dan percabangan dalam ASP, di mana kalau nanti kita menggunakan fungsi percabangan maupun perulangan ini, kita akan membutuhkan yang namanya variabel. Nah, di sini untuk variabel sendiri, kita membuka pada latihan yang pertama di sini, yaitu membuka program text editor, ketikkan program berikut ini. Ini adalah contoh program sederhana tentang menampilkan sebuah sentence atau kalimat. Ya, belajar ASP sangat menyenangkan. Nah, di sini yang kita perhatikan yang menjadi ciri khas, ya, menjadi ciri khas daripada, saya ulangi sekali lagi, oke, yang menjadi ciri khas daripada diawalinya program ASP itu adalah ada tag awal dan tag penutup di sini, ya, di mana tag awal persen dan tag penutup persen di sini. Di dalamnya itu kita masukkan script ASP. Berarti kalau ada perintah lain di luar tag persen berpasangan ini, maka itu bukan perintah ASP, gitu ya. Di mana dalam penulisannya ASP ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia menjadi satu di dalam struktur HTML, di mana dalam struktur HTML itu ada bagian head dan ada bagian body. Nah, kapan kita menggunakan ASP tersebut di head maupun di body, sekali lagi tergantung pada kebutuhan pembuatan program. Ya, jadi misalkan saja Anda ingin membuat sebuah validasi login atau user password yang langsung dilihat pertama kali muncul, mungkin bisa diletakkan di bagian head. Nah, kalau nanti membuat sebuah form, tampilan-tampilan yang hanya muncul setelah di link begitu atau diklik, nah itu kita bisa memasukkan di bagian body. Nah, untuk contoh berikut, ini contoh sederhana penggunaan sebuah variabel, mendeklarasikannya dengan perintah dim, diikuti nama variabelnya. Dalam hal ini nama variabelnya adalah str kata. Nama variabel ini boleh diganti, asal bukan nama perintah dalam program. Nah, untuk nama variabel ini, setelah kita deklarasikan dengan perintah dim, langkah selanjutnya adalah mengisi variabel tersebut.
Nah, kita isikan dengan sebuah sentence atau kalimat dalam tanda double petik di sini. Belajar ASP sangat menyenangkan. Nah, kemudian setelah kita isi, langkah berikutnya kita respon .write nama variabelnya. Nah, kalau nanti pada saat menjalankan, langkah pertama yang harus Anda siapkan setelah Anda mengetik programnya di editor apapun, bebas ya, yang Anda punya, jangan lupa disimpan dengan format .asp. Langkah berikutnya adalah melakukan setting atau pengaturan web server. Nah, web server yang kita pergunakan ini adalah baby web, bisa dikopikan dengan size kapasitas yang tidak begitu besar ketika nanti Anda kopikan di komputer Anda. Nah, kemudian di sini cara ceknya bahwa posisinya harus start ya untuk web server ini. Nah, untuk start ini nanti posisinya akan terlihat kalau dia on itu on port 80, on port 80 ya. Itu berarti posisinya dia on, jalan. Seandainya tidak bisa jalan, ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, silahkan langsung cek apakah ada web server lain yang aktif selain baby web. Nah, yang kedua, cara checkingnya yaitu dengan cara aktifkan ya di sini start, kemudian pilih kontrol panel ya. Dari kontrol panel tadi, kemudian pilih administratif tool ya, kemudian pilih services. Nah, setelah pilih services nanti silahkan dicek dalam list dari software yang ada di situ, apakah ada web server lain seperti Apache, WAM, atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti diperhatikan dulu apakah ada. Kalau ada tolong dinonaktifkan. Ya, di disable dulu. Nah, kalau sudah nanti Anda cek lagi di sini baby webnya di start lagi. Kalau dia posisinya on port active berarti dia sudah oke, tidak ada kendala. Nah, langkah berikutnya setelah kita melakukan setting untuk baby webnya sendiri di browsernya tidak ada masalah. Berikutnya setting untuk file yang sudah kita buat. Ya, file yang sudah kita buat. Nah, di sini kita lihat untuk klik setting, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah nanti untuk web page-nya itu silahkan diklik titik-titik 3 yang ada di sini. Kalau sudah nanti arahkan ke folder atau lokasi penyimpanan ASP Anda. Nah, berikutnya untuk default page-nya itu arahkan pada file ASP Anda. Jadi yang perlu diperhatikan, web page ini diarahkan ke lokasi penyimpanan file ASP, bisa ke subfolder, bisa ke drive, sedangkan default page ini diarahkan langsung ke file ASP-nya. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah, nanti ketika dijalankan di browser, Anda ketikkan localhost, maka nanti akan muncul hasilnya. Belajar ASP sangat menyenangkan. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi, di sini yang saya infokan ini adalah kemarin mereview sedikit tentang variabel ya, tentang belajar variabel di situ, kemudian cara menjalankan programnya karena mungkin ada juga yang masih agak bingung bagaimana cara menjalankannya. Nah, berikut untuk hasilnya seperti ini tampilannya. Ya, Anda cukup mengetikkan localhost, kalau itu sudah tersetting dengan web server kita, maka saya kira tidak ada masalah. Nah, berikutnya kita masuk ke hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Ya, yang perlu dipersiapkan di sini adalah worksheet 3 dan 4 yang sudah saya share dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ada program ASP yang perlu Anda buat terlebih dahulu. Untuk pembuatannya ini boleh
mengcopy dari worksheet yang ada dengan catatan tetap dicek untuk tanda baca maupun nanti pada saat menyimpan. Kemudian berikutnya adalah web server untuk baby webnya sendiri. Dan yang terakhir adalah browser. Nah, untuk browsernya bebas, boleh pakai Mozilla atau Chrome dan yang lainnya. Begitu ya, ini untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan. Baiklah, mungkin sambil menunggu mahasiswa lainnya yang mau masuk. Di sini kita mulai dari alur percabangan dari worksheet 3 terlebih dahulu. Ya, dari worksheet 3 terlebih dahulu. Nah, kita mulai di sini. Kita lihat yang kita ambil ini dari soal nomor 1. Ya, di mana ini mencoba untuk menjalankan kontrol alur percabangan. Dimulai dengan mendeklarasikan variabel TGL. Ya, TGL sama dengan date kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian respon.write tanggal hari ini titik 2 ada perintah dan. Dan ini dipergunakan untuk mengambil isi dari variabel yang ada di sebelahnya. Nah, variabel yang di sebelahnya kebetulan isinya adalah variabel TGL. Nah, maka di sini TGL itu kita lihat date kurung buka kurung tutup ini dia akan mengambil tanggal dan jam dari sistem. Jadi ini sekali lagi menyesuaikan dengan tanggal dan jam sistem Anda. Karena ini ngambilnya otomatis, tidak kita setting, tidak kita isi. Untuk date kurung buka kurung tutup. Gitu ya. Kemudian di sini ternyata ada pilihan, ada percabangan di mana menggunakan select case day dalam kurung TGL masih menggunakan tanggal tadi. Kita ketahui untuk tanggal itu mulai dari angka 1 sampai 31 ya. Kemudian ada case 1 sampai dengan 10. Nah, dari tanggal 1 sampai 10 itu ada keterangan sekarang awal bulan. Berikutnya untuk case 11 sampai 20 itu ada keterangan sekarang pertengahan bulan. Nah, berikutnya ada 21 sampai 31 sekarang akhir bulan. Nah, ternyata dari TGL tadi sudah dikelompokkan sesuai dengan percabangan yang dibuat di sini bahwa kurang sama dengan tanggal 10 itu nanti muncul statement seperti ini. Antara tanggal 11 sampai 20 statementnya di bawah ini. Kemudian dari tanggal 21 sampai 31 statement yang muncul ini. Ya, kemudian end flag. Nah, kemudian di sini ada pengujian lagi menggunakan fungsi if. If day dalam kurung TGL masih menggunakan tanggal lagi sama dengan 28, then respon.write hari ini gajian. Else respon.write belum gajian. And if tag persen penutup. Nah, dari percabangan yang kedua ini menunjukkan jika nanti tanggal sistem itu kok kebetulan sama dengan tanggal 28, selain munculnya sekarang akhir bulan, juga akan muncul respon.write hari ini gajian. Selain muncul sekarang akhir bulan, karena 28 kan masuk kategori case yang ketiga ini, antara 21 sampai 31. Nah, nanti muncul juga tulisan hari ini gajian, karena sama dengan 28. Tapi kalau tidak sama dengan 28, maka nanti yang muncul tulisan di bawahnya ini. Nah, ini adalah program dari latihan yang pertama dari
alur percabangan. Setelah Anda selesai mengetik program, langkah berikutnya lakukan setting pada web server. Ya, di situ. Ya, kemudian nanti kita setting di sini web page-nya arahkan pada subfolder tempat Anda menyimpan program. Kemudian default page-nya arahkan pada program ASP-nya. Kalau sudah klik OK, ya, kalau sudah klik OK, kemudian nanti akan muncul di browser kalau kita ketikkan localhost itu hasilnya seperti ini. Nah, kebetulan yang Bu Maya capture ini kemarin pas praktek tanggal 19 April. Nah, tanggal 19 itu kalau dilihat dari program ini tadi, itu masuk dalam case yang nomor 2, antara 11 sampai 20. Sehingga nanti yang muncul adalah keterangan sekarang pertengahan bulan. Gitu. Jadi tanggal hari ini muncul titik 2. Tanggal ini diambil dari tanggal sistem secara otomatis akibat dari perintah dan TGL. Ya, TGL kan nama variabelnya tadi dan itu perintah untuk mengambilnya. Nah, kemudian hasil yang kedua sekarang pertengahan bulan, ya. Sekarang pertengahan bulan itu di sini muncul. Sekarang pertengahan bulan itu muncul dari efek yang ada ini. Ya. 11 sampai 20 tulisannya sekarang pertengahan bulan. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini belum gajian, ini muncul akibat kondisi if yang kedua. Mengingat tanggal 19 itu tidak sama dengan tanggal 28. Maka yang akan dikerjakan adalah tulisan yang ini. Nah, ini untuk worksheet yang ini ya, pertama ya di situ ya. Jadi tentang alur percabangan di sini. Oke, selamat bergabung bagi yang baru datang ya. Jadi ini pada siang hari ini saya membahas tentang latihan yang ada di worksheet karena mungkin ada juga yang masih belum paham bagaimana cara menjalankannya. Nah, ini tadi pembahasan saya dari contoh yang pertama. Nah, berikutnya kita akan masuk ke worksheet 4 yang membahas tentang alur perulangan. Ya, di mana untuk alur perulangan di sini saya cek dulu. Oke, selamat bergabung. Ini ada Mas Tingal, ada Mas Birin ya. Selamat bergabung juga. Oke, jadi di sini kita lihat untuk alur percabangannya kita menggunakan alur perulangan ya. Untuk alur perulangan kita menggunakan program yang ketiga dari worksheet. Nah, di sini masuk contoh pengulangannya masuk ke form nih. Ada form yang dipakai ya. Nah, kemudian nama titik 2 input type tipenya adalah teks BR. Berarti nanti setelah nama itu ada kotak input begitu ya. Terus enter ke bawah. Ada tanggal lahir. Nah, ada perintah select. Nah, di sini mulai masuk perintah ASP-nya ada tag persen dim TGL. Menggunakan variabel TGL. For TGL sama dengan 1 to 31. Jadi option pilihannya tadi, kalau tanggal kan 1 sampai 31 ya. Respond.write option, bentuknya nanti option, berarti ada list ke bawah. Dan TGL. Next. /select, /form, /body, /html. Kalau sudah diketik, disimpan dengan format .asp, lakukan setting pada web servernya. Sekali lagi, Anda perlu cek jika posisi startnya tidak jalan, file ya, ada tulisan gagal gitu, silahkan cek sekali lagi
pada Start Control Panel Administrative Tool ya, Services. Seperti itu. Nah, nanti dari services tadi kita akan ditampilkan list daftar. Ya, akan ditampilkan list atau daftar di situ. Nah, setelah ditampilkan list atau daftar, untuk selanjutnya kita melihat dulu apakah di sini ada web server lain yang aktif, contohnya seperti WAM, Apache, dan lain-lain. Kalau ada, di-disable dulu, dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, nanti langkah berikutnya di start. Kalau sudah on port active seperti ini, on berarti itu oke. Untuk webpage sekali lagi mengacu pada folder atau lokasi penyimpanan filenya, ya, drive-nya terutama, drive foldernya. Untuk default page itu mengacu pada file ASP-nya. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kalau sudah, silahkan aktifkan web browsernya, nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa ketik localhost, enter. Tadi contoh pengulangan, nama misalkan dimasukkan Septa. Tanggal lahir itu ada option seperti ini, di bawahnya diklik, maka nanti akan muncul angka 1 sampai 31. Ini ada list drop-down listnya, tinggal dipilih tanggal berapa yang diinginkan untuk ditampilkan di dalam teksnya tanggal lahir, input teksnya tanggal lahir, dengan bentuk option seperti ini. Diklik, disorot gitu aja, nanti dia sudah berhenti. Begitu ya, jadi ini untuk hasil dari latihan nomor 3 pada alur pengulangan atau perulangan. Nah, berikutnya soal nomor 5 di sini. Untuk soal nomor 5, kita diminta membuka program text editor ya, kemudian membuat program di sini. Ini memasukkan dengan pengulangan ya. Jadi di sini penggunaan kontrol alur pengulangan, angka ini diulang dengan dual loop ya. Kemudian ada dim ulang menggunakan variabel ulang. Ulang kita berikan harga awal 1. Nah, hati-hati nih. Ada variabel ulang, kemudian kita berikan harga awal 1. Kemudian di sini mulai untuk alur perulangannya menggunakan perintah dual loop ya. Jadi dual ulang lebih kecil 20, hati-hati nih. Respon.write ulang dan tanda petik, koma, petik lagi. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa nanti ketika kita menampilkan angka yang dimasukkan di situ, misalkan kok lebih kecil dari 20, maka angka yang ditampilkan lebih kecil dari 20 tadi akan dipisahkan oleh tanda koma. Ya, akan dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian ada perintah ulang sama dengan ulang plus 1. Ada perintah increment. Terus loop persen. Nah, ini untuk perintahnya. Silahkan di copy atau dibikin ya. Kalau sudah jangan lupa titik ASP, kita lakukan setting untuk web servernya seperti biasa di sini ya. Jadi pastikan pada posisi on port 80 ya 80. Kemudian untuk web page-nya itu untuk menentukan lokasi penyimpanan filenya mengacu pada drive dan subfolder. Kemudian default page-nya itu mengacu pada file ASP-nya secara langsung. Kalau sudah diklik OK, kemudian kita masuk ke browser. Browsernya bebas, boleh pakai apapun. Ketikkan localhost, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya, Bu, kok tampilnya bisa berjajar? Kita perhatikan dulu pada program sebelumnya. Di sini pembatas angkanya menggunakan tanda koma. Berarti tampilan koma yang di sini sudah ketemu ya.
Kenapa kok antar angka itu dipisahkan oleh tanda atau simbol koma. Nah, berikutnya di sini kita tidak menemukan ada perintah untuk ganti baris pada duel ulang ini. Jadi cuma koma saja sebagai pemisah. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa angka tadi tampilnya itu akan berjajar ke kanan karena kita tidak menemukan tanda enter atau BR di sini di dalam duluknya. Ya, ini cuma dipisahkan oleh tanda koma. Begitu. Nah, sehingga tampilannya nanti berjajar seperti ini. Nah, mungkin secara logika kita lihat dulu ke program. Tadi ulang diberikan harga awal 1. Nah, kemudian berarti kita punya nilai angka 1 ya. Di sini ditanya, duel ulang lebih kecil 20, apakah angka 1 lebih kecil dari 20? Jawabannya ya. Karena ya, maka tercetaklah ini perintah di bawahnya. Respon.write ulang, tercetaklah angka 1. Dan tanda koma. Nah, tanda koma di sebelahnya. Kemudian ini ulang sama dengan ulang plus 1. Padahal tadi kan angka 1 ya ulangnya ya. 1 tambah 1 ketemu 2. Di sini nilai ulang sudah berubah menjadi 2. Loop lagi ke sini, ke do lagi. Tidak ke atas tapi ke do. Apakah 2 lebih kecil dari 20? Jawab iya. Kalau iya akan tercetak angka 2, koma lagi sebelahnya. 2 plus 1 ketemu 3, ulang lagi. Apakah 3 lebih kecil 20? Jika ya, maka tercetaklah angka 3, koma lagi. Dan seterusnya sampai ketemu angka 18 sekarang. Apakah 18 lebih kecil 20? Jika ya, tercetaklah 18, 18 plus 1 ketemu 19. Loop lagi, apakah 19 lebih kecil 20? Jawab iya, tercetaklah angka 19 terus koma. 19 plus 1 ketemu 20. Nah, di sini hati-hati. Ada pertanyaan, apakah 20 lebih kecil 20? Tidak. Kecuali di sini ada tanda sama dengannya. Nah, karena tidak, maka dia akan mengerjakan perintah di bawah loop persen, yaitu slash body, berarti keluar dari program. Sehingga hasilnya kelihatan seperti ini. Yang paling akhir itu adalah angka 19 terus koma. Kenapa? Didapat dari perintah ini. Write ulang dan double apostrof petik, koma, petik tutup. Itu adalah perintahnya. Nah, ini tadi penjelasan dari program yang nomor 5. Seperti itu ya. Nah, berikutnya saya lanjutkan ke penjelasan worksheet berikutnya. Di sini, yaitu worksheet nomor 7 dari perulangan. Ya, di mana di sini kita diminta untuk membuat program ini penggunaan kontrol alur perulangan di mana diulang dengan do, loop, while. Ya, kalau tadi yang ini kan kita lihat do, while, loop ya. Nah, kalau ini dibalik, ini adalah do, loop, while. Kita mulai masuk ada tag persen dim ulang menggunakan variabel ulang lagi. Misal ada pertanyaan, Bu, untuk ulangnya boleh diganti enggak? Boleh. Ya, itu kan cuma nama variabel. Jadi boleh diganti. Ulang sama dengan 1. Kita berikan harga awal 1. Nah, kemudian do ya. Respon.write ulang dan BR. Hati-hati nih. Di sini kita melihat setelah nanti mencetak isi dari variabel ulang, itu ketemu perintah BR. Padahal BR ini adalah ganti baris. Ya. Nah, kemudian seperti biasa ada increment ulang sama dengan ulang plus 1. Nah, kemudian loop while ulang lebih kecil 6 tag persen penutup. Ya. Nah, nanti kita lihat dulu setelah Anda selesai membuat program, kita setting
web servernya seperti biasa di sini. Jangan lupa untuk posisinya ketika di start harus on port 80, kemudian web page-nya itu diarahkan kepada lokasi penyimpanan filenya, bisa mengarah pada drive maupun subfoldernya. Kemudian default page-nya diarahkan kepada file ASP-nya langsung. Kalau sudah klik OK, ya, nanti hasilnya seperti ini. Bu, kok bisa seperti itu? Logikanya bagaimana? Kita lihat lagi ke dalam program. Di mana di sini nanti akan ada tulisan yang tercetak di browser. Angka ini diulang dengan do loop while. Ini tercetak, ya. Contoh dari hasil ini tercetak di sini. Nah, kemudian ada BR. Kalau ketemu perintah BR berarti ganti baris ke bawah, begitu ya. Ganti baris ke bawah dia akan mengerjakan perintah ini, dim ulang. Ulang diberi harga awal 1. Oke, berarti kita sudah punya variabel dengan nama ulang, harganya atau nilainya 1. Nah, kemudian perintah berikutnya respon.write, ulang dan tag BR dalam tanda double petik. Nah, berarti di sini diminta untuk dicetak tadi. Yang dicetak apa? Isi dari ulang. Padahal isinya tadi masih 1, maka tercetaklah angka 1. Nah, setelah tercetak angka 1, berikutnya ada dan BR. Berarti ganti baris ke bawah, karena perintah BR ini untuk enter. Nah, maka tercetaklah angka 1, terus turun ke bawah. Kursornya di bawahnya angka 1. Dilihat lagi di program tadi. Ulang sama dengan ulang plus 1, padahal tadi isinya sudah 1. 1 plus 1 ketemu 2. Nah, di sini ada pengujiannya untuk perulangannya. Loop, ya, ulanglah while ketika ulang, nama variabel ulang tadi lebih kecil 6. Berarti selama nilai dari ulang ini lebih kecil dari 6, kita akan melakukan perulangan terus untuk mencetak dengan format cetakan ke bawah. Kenapa? Karena ada BR. Ya. Nah, di sini tadi kan angkanya sudah berubah 2 ya, karena angka 1 sudah tercetak, terus enter ke bawah, 1 plus 1 ketemu 2. Apakah 2 lebih kecil 6? Jika ya, dia akan do. Cetaklah angka 2, enter lagi ke bawah. 2 plus 1 ketemu 3. Ya. Apakah 3 lebih kecil 6? Ya, karena ya, do lagi. Dia akan melakukan perulangan terus selama kondisi itu benar. Ya. Nah, di sini tercetaklah angka 3. BR ke bawah lagi. 3 plus 1 ketemu 4. Di situ ya. Nah, apakah 4 lebih kecil dari 6? Jika ya, do lagi. Tercetaklah angka 4. Enter lagi ke bawah. 4 plus 1 ketemu 5. Apakah 5 lebih kecil 6? Jika ya, do lagi. Tercetaklah angka 5. Enter lagi ke bawah. Ulang sama dengan 5 plus 1. Ketemu 6. Nah, hati-hati di sini ya. Kita sudah sampai pada angka 6. Maka ketika masuk dalam loop while, ulang lebih kecil 6. Ulanglah ketika variabel itu isinya lebih kecil dari 6. Nah, sekarang ulang itu nilainya 6. Apakah 6 lebih kecil 6? Jawabannya tidak. Kecuali ada tanda sama dengan di sini. Berhubung tidak ada tanda sama dengan dan jawabannya tidak di sini, maka dia akan mengerjakan perintah di luar loop. Jadi loop itu dilakukan selama kondisi benar saja. Jika salah dia akan quit atau keluar. Maka yang dikerjakan adalah /body dan /html. Nah, dari program ini maka tampilnya menjadi seperti ini. Ya, itu efek dari ditampilkannya menggunakan tag BR sehingga turun ke bawah. Dan diuji apakah ulang lebih kecil dari 6. Maka yang tampil angka 1 sampai 5.
Berbeda dengan format yang ini tadi, di sini dia yang ditampilkan angka 1 sampai 19, tapi berjajar ke kanan, dipisahkan oleh tanda koma. Nah, perbedaannya di situ ya. Ini tadi dari worksheet yang nomor 7. Oke. Saya akan cek dulu, Mas Birin bisa dengar suara Bu Maya? Halo? Oh ya, terima kasih. Ya, dengar. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya untuk soal nomor 7 sudah, berikutnya kita masuk ke soal nomor 9. Nah, jadi memang di dalam worksheet tidak semuanya runtut saya jelaskan ya. Jadi ini saya jelaskan yang latihan-latihan yang bisa Anda coba dulu, yang kira-kira bisa menjadi acuan untuk menjalankan tugas berikutnya. Nah, di sini kita membuat program dulu seperti ini. Ini masih menggunakan alur perulangan ya, untuk alur perulangan. Kemudian nanti tulisan ini akan ditampilkan, angka ini diulang dengan do, loop, until. Nah, ini muncul di browser nanti. Kemudian BR. Kalau ketemu BR berarti kita ganti baris ya. Kemudian di bawah ini ketemu dengan perintah tag persen. Berarti disinilah kita menggunakan perintah ASP. Nah, setelah tag persen itu ada dim ulang di situ. Berarti kita menggunakan variabel ulang. Nah, untuk ulang sendiri itu diberikan harga awal sama dengan 1. Ya, kemudian ada perintah do, berarti mulai mengerjakan. Respon.write ulang. Tercetaklah angka 1 di sini. Karena ada perintah respon.write. Tetapi ada komanya. Nah, berarti koma ini akan tercetak di sebelah kanannya angka 1. Seperti itu. Ya, kalau BR ke bawah, tapi karena koma dan tidak ketemu BR, berarti ini dicetak apa adanya berjajar ke kanan. Kalau sudah, kemudian ada perintah ulang sama dengan ulang plus 1. Tadi kan angkanya 1 ya awalnya. 1 plus 1 ketemu 2. Di sini harga ulang itu sudah menjadi 2 karena ada proses increment penambahan. Nah, kemudian di sini ada pengujian untuk perulangannya. Loop ya, ulang until ulang sama dengan 20. Berarti permintaan untuk diulang terus angka yang nanti akan muncul sampai nilainya 20. Seperti itu. Ya. Nah, ini ketika kita sudah selesai membuat program, jangan lupa nanti disetting dulu untuk web servernya di sini. Jadi pastikan posisinya ada pada on port 80. Kemudian untuk web page-nya itu pastikan posisi lokasi penyimpanan filenya, bisa drive dan subfoldernya ya arahkan ke situ. Kemudian default page-nya itu arahkan pada program ASP-nya. Kalau sudah klik OK. Kemudian Anda silahkan aktifkan browser ya. Kemudian kalau sudah ketikkan localhost, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ya, misalkan ada pertanyaan, kok bisa Bu, itu tadi bisa muncul kayak gitu, logikanya bagaimana? Ini kita lihat di program ini, jadi angka ini diulang dengan do, loop, until. Ini kan muncul nanti tulisan ini di browser. Nah, muncul kan di bagian paling atas ini. Kemudian dia ketemu BR, berarti ganti baris ke bawah. Nah, setelah ganti baris, ini ada do mencetak angka 1 terus koma. Diulang sampai sama dengan 20. Ya, sampai sama dengan 20. Sehingga tercetak seperti ini. Ini harusnya 19,20 karena ada tanda sama dengannya ya. Tapi kalau
until ulang lebih kecil 20, nah itu baru angka 19 saja. Tapi kalau ada simbol sama dengannya, ini berarti angka 20 juga harus tampil ya di sini dengan posisi berjajar ke kanan. Karena tidak ditemukan perintah BR di dulup ini. Ya, di antara dulup ini tidak ditemukan perintah BR sehingga tampilannya itu berjajar ke arah kanan seperti itu. Ya. Nah, ini untuk tampilan yang dihasilkan dari worksheet tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk tampilan dari worksheet percabangan maupun perulangan ini saya gabungkan untuk pembahasannya. Saya ambil, bahkan saya mereview tadi dari mulai tugas variabel, ya, menampilkan kalimat yang seperti ini. Ya, jangan lupa sekali lagi yang menjadi syarat utama untuk persiapan pembuatan program ASP di sini, yang pertama adalah skripnya sendiri. Skrip ini boleh Anda tuliskan atau ketikkan di editor sendiri, ya, atau bisa juga misalkan kita kopikan. Nah, kalau dikopikan, ya, ini pesan saya, cek lagi simbol tanda bacanya. Karena ketika di-copy tadi, ada beberapa simbol tanda baca yang akan berubah menjadi teks. Nah, kalau berubah menjadi teks, otomatis dia tidak akan dianggap sebagai perintah. Dia akan sama artinya dengan tulisan ini, belajar ASP sangat menyenangkan, hanya ditampilkan saja. Padahal di sini fungsi-fungsi simbol tadi itu punya perintah fungsi sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalau nanti Anda mengetik program, simpan dengan format .asp, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi yang perlu disiapkan adalah web server, ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ini saya tunjukkan untuk web servernya sendiri. Nanti ya, jadi misalkan untuk pengaturan ini ya. Jadi misalkan nanti diatur, kita cek web servernya, itu di C misalkan ASP. Nah, kemudian saya aktifkan. Anda bisa copy baby webnya, sudah saya kopikan di Classroom ya kemarin ataupun di Siakat ini, diklik 2 kali. Nah, bentar. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kelihatan enggak Mas Birin web servernya? Kelihatan. Oke, nah nanti posisinya ini harus start on port 80, ini baru oke. Kalau ini failed, berarti gagal, tidak on. Anda boleh cek di start, ya, pilih kontrol panel, ya. Saya ubah dulu. Anda pilih kontrol panel. Nah, kemudian di sini pilih administratif tool, ya. Kalau sudah nanti pilih services. Dibuka itu komputernya masing-masing. Nah, ditunggu. Misalkan nanti sudah muncul seperti ini, ya. Stop dulu biar jelas servicesnya. Oke. Nah, muncul seperti ini. Silahkan Anda cek di sini, adakah web server lain yang aktif seperti WAM. Berarti nyarinya di area W, huruf W ya. WAM ada enggak WAM? Kalau enggak ada berarti aman ya. Kalau ada, cek di sini. Kalau posisinya start, tolong di stopkan. Cara untuk menyetopkan gimana Bu? Ya, ini disorot ya. Nanti diklik 2 kali itu nanti dia akan berganti status. Seperti itu. Jadi yang Apache, WAM, SAM itu dinonaktifkan, di disable dulu. Karena apa?
karena tidak bisa dalam satu sistem itu, ya, dalam satu sistem itu kita nanti menjalankan 2 web server sekaligus nggak bisa. Nah, makanya harus salah satu. Nah, di sini tadi kembali ke sini ke BB Web. Kalau sudah saat ini kita lakukan setting. Nah, untuk settingnya diklik yang segitiga ini. Nah, ini nanti menunjukkan lokasi penyimpanan filemu ya. Misalkan di C, kemudian di drive apa ini, ASP, misalkan di drive Ctrl 1, misalkan terus klik OK. Kemudian nanti ini diklik lagi untuk menampilkan, aktifkan type filenya, all file, nanti keluar semua, misalkan latih 3, open lagi, terus klik OK. Nah, kalau sudah selesai di setting, langkah berikutnya aktifkan browser Anda. Ya, aktifkan browser Anda. Nah, ini saya stop dulu. Kita aktif di browser dulu. Misalkan pakainya ini Bumaya pas Chrome ya. Nah, di sini kemudian ketikkan localhost. Nah, enter. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Ini adalah file yang sudah saya tunjuk tadi. Ya, kelihatan enggak Mas Birin? Halo? Kelihatan enggak ini hasil? Ya. Jadi ini yang sudah ditampilkan tadi. Kita cukup mengetikkan localhost saja. Ya, cukup mengetikkan localhost saja, tidak usah harus http:// alamat lengkapnya itu nggak perlu. Ya, nanti akan tampil hasilnya sendiri. Kenapa kita otomatis ketik localhost? Karena tadi kita sudah melakukan setting lewat baby webnya. Ya, sekali lagi lewat baby webnya sudah dilakukan setting. Ini saya ulangi masuk ke baby web. Nah, nanti yang betul tampilannya itu kalau on itu seperti ini. Web server start on port 80. Ya, kalau misalkan dia di stop ya dia berhenti. Ya, di situ nanti start lagi. Seperti ini. Kita lihat statusnya. Nih, kalau berhenti ya stop. Ya, kalau misalkan di startkan lagi web server start on port 80 itu di sini. Ini berarti posisinya oke, tidak ada masalah dan siap untuk membantu mengeksekusi program Anda yang akan diproses oleh web server, kemudian ditampilkan hasilnya di browser Anda masing-masing. Jadi sekali lagi di sini dalam praktikum ASP ini, kita tidak memerlukan aplikasi khusus yang harus diinstal secara berlebihan. Karena saya kira untuk baby web sendiri kapasitasnya kemarin yang saya kopikan itu dalam bentuk zip. Jadi silahkan diekstrak nanti jadi satu dengan file-file ASP Anda. Itu ukurannya juga kecil ya, tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang kedua saya juga tidak mengharuskan Anda menggunakan editor khusus ya. Jadi boleh pakai apapun, yang penting bisa dan support untuk membuat program ASP. Ya, ASP ini kan intinya dia tidak berdiri sendiri, dia masuk dalam struktur tubuhnya HTML. Jadi intinya kalau Anda punya editor yang sudah support HTML, itu saya kira sudah cukup. Bahkan kalau terpaksa pun, ya, kalau terpaksa pun tidak punya editor untuk membuat program, kita bisa menggunakan Notepad. Nah, ini kita pakai Notepad, ya. Ada Notepad nih. Nah, saya stop dulu biar tahu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Notepad. Padahal Notepad itu kan aplikasi untuk mengolah teks atau kata atau hurufnya. Itu bisa kita manfaatkan untuk membuat program.
Dengan catatan, silahkan dicek kembali tanda-tanda baca, ya, seperti tanda koma, tanda petik double, tanda seru, ya, itu dicek kembali. Nanti bisa diketik ulang. Nah, kemudian yang kedua, ketika menyimpan save as seperti ini. Nah, ini kan dia karena teks tampilannya pasti ya save as type-nya teks dokumen. Supaya tidak teks dokumen bagaimana? Ini kita berikan pilihan all files. Nah, nanti silahkan tinggal diklik titik HTM atau titik ASP, karena kita ini belajarnya ASP ya, titik ASP, kemudian klik tombol save. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk pembuatan program. Itu dari sisi editornya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini Bu, browsernya? Untuk browser sendiri sekali lagi juga bebas. Jadi di sini saya tidak memberikan batasan browser nanti itu harus Chrome atau Opera atau Firefox misalkan ya. Di sini bebas, yang penting dia support untuk menjalankan program Anda. Nah, dari sekian hal yang saya jelaskan di sini, intinya benang merahnya pada siang hari ini, saya mencoba menginformasikan kepada Anda tentang tata cara menjalankan atau mengerjakan worksheet 3 ataupun worksheet 4 yang sudah saya kirimkan, baik lewat Siakat maupun lewat Classroom. Nah, dari kedua worksheet itu sengaja saya gabungkan karena memang materi dari fungsi perulangan maupun percabangan ini seringnya memang digabung, ya. Jadi di sini ada penggabungan yang nanti bisa Anda pahami, mungkin lebih mudah kalau digabungkan juga dalam satu program ya. Jadi katakanlah dalam satu tugas itu diminta membuat faktor atau aplikasi tertentu dengan percabangan seperti ini misalkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang ini sengaja saya gabungkan mulai dari saya mereview yang variabel tadi, menampilkan teks yang pertama kali, kemudian mulai masuk ke worksheet yang ketiga, itu membahas tentang alur percabangan, di sini untuk menampilkan tanggal pada hari di mana dibagi ada 3 case ya di situ, yaitu awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Sekali lagi di sini, date-nya itu diambil dari date kurung buka kurung tutup, dari sistem Anda masing-masing. Tidak kita inputkan. Jadi kapanpun Anda menjalankan program tersebut bisa jadi hasilnya berubah. Misalkan Mas Birin menjalankan pada tanggal 5, otomatis yang tampil ya sekarang awal bulan, ya, sama tulisan belum gajian. Nah, kemudian lain hal lagi, misalkan Mas Cahyo ya menjalankan tanggal 19, ini masuk sekarang pertengahan bulan, sama tulisan belum gajian lagi. Nah, kemudian terakhir Mas Tinga mungkin menjalankan tanggal 31, masuk ke akhir bulan. Nah, masuk ke akhir bulan. Sudah hanya itu keterangannya. Kenapa kok tidak tulisan hari ini gajian, Bu? Hari ini gajian itu tulisannya kalau tanggalnya sama dengan 28. Kalau 31 kan tidak sama dengan. Ya sudah isinya cuma tulisan sekarang akhir bulan saja. Seperti itu. Nah, ini untuk yang alur percabangan. Berikutnya tadi membahas juga contoh alur perulangan. Ya, mulai dari menampilkan nama beserta tanggal yang bisa dipilih dengan versi option di sini. Kemudian berikutnya tampilannya seperti ini hasilnya bisa dilihat ya. Untuk nama diinputkan, kemudian ada lagi soal berikutnya itu pengulangan menampilkan angka lebih kecil dari 20,
tetapi dengan format ke kanan, dipisahkan oleh tanda koma. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, ini yang sudah coba saya bahas, saya kupas, harapan saya nanti apa yang disampaikan ini bisa dicoba, ya. Kemudian kalau sudah dicoba, jangan lupa yang terakhir itu ada tugas, ya. Ini tugasnya mirip dengan tugas yang ini tadi, awal, tengah, akhir bulan tadi. Nah, bisa mencontoh yang ada di situ. Yang minta dikirimkan itu hanya capture hasilnya saja sama skripnya. Dikirim di Classroom. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya pada kelas online siang ini. Jangan lupa untuk selalu login Siakat, ya. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu login Siakat. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk perkuliahan kali ini. Jangan lupa untuk tetap berlatih, ya. Dan kalau misalkan ada kendala, jangan lupa untuk bertanya, bisa melalui Siakat, Classroom, atau WA Group. Seperti itu. Jadi tidak perlu malu untuk bertanya, ya, karena ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Jangan lupa untuk berlatih sekali lagi, lebih banyak berlatih di rumah, coba